Tanpa Arjuno. Tanpa Arjuno itu yang pertama. Itu benar-benar tanpa perencanaan, nekat. Itu kelas 2 SMA. Itu tahun sekitar 97 98 lah ya. Jadi gue pernah ada namanya trip durhaka karena gue naik gunung di hari kedua lebaran. Ketika lu udah masuk ke gunungnya, yang lu lihat perbedaannya ketika zaman dulu dan zaman sekarang apa? Kayak gue pengalaman gue Rinjani pertama kali sekitar tahun 99 itu nggak lama setelah Krismon, gue naik darat. Jakarta, Mataram naik darat. Itu bisa juga menjadi salah satu magnet ya. Buat pendaki, terutama pendaki yang baru-baru, supaya lebih kemudian nyaman dan aman untuk mendaki sebuah gunung. Karena apa? Halo Soiblah, jumpa lagi di channel jalanlah.id. Kita kembali ke segmen ngobrol lah. Sebelum kita mulai episode ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya konten-konten jalanlah.id bisa ngasih tahu kalau ada update-update baru dari konten-konten kita. Kita di segmen ngobrol lah, kali ini kita mau mulai episode spesial yang kita namakan Pendaki Jadul. Jadi kita akan ngundang orang-orang jadul tanpa harus menyebut usia. Sohiblah bisa ngeliat lah dari kerut-kerut wajah kita kelahiran tahun berapa. Jadi pendaki jadul itu kita akan membahas pengalaman hiking atau berhubungan dengan dunia outdoor pada zaman dahulu yang akan dibandingkan dengan yang zaman sekarang. Nah, malam ini di tempat spesial kita lagi ada di hutan hujan campground di Sentul. Lokasinya dekat kopi tepian, sangat enak, tidak terlalu jauh, dalam arti titik macetnya nggak terlalu banyak dibandingkan kalau kita ke puncak atau ke Bandung atau malah ke Sukabumi gitu ya. Nah, ini ada Sentul yang lumayan dekat dari daerah teman-teman yang ada di Jakarta dan sekitarnya gitu. Nah, bersama gue ada tamu spesial, teman lama. Gue biasanya nyebutnya Cak Aru. Halo Cak Aru. Halo. Malam Cak Aru. Halo Cak Razak. Ya, kita sama-sama nyebut Cak karena kita berasal dari Bandung gitu ya. Gue nyebut Cak Aru karena beliau adalah bonek yang pernah gue kenal. Bonek yang benar-benar nekat, datang ke Jakarta merantau. Tahun berapa lo merantau? 2005 tuh Ipin Upin masih SD ya. Sampai sekarang pun masih SD. Nah, gue dulu satu kerjaan sama Cak Aru di dunia jurnalistik. Sekarang kita udah di karir pet yang berbeda. Kita akan bahas soal pendaki jadul karena Cak Aru ini zaman dulu, zaman Mojopahit sudah merasakan bagaimana dunia hiking di Indonesia gitu. Kita akan sharing pengalaman, sama-sama pengalaman ketika hiking di dahulu kala gitu, tanpa harus lagi-lagi menyebut kita kelahiran tahun berapa gitu ya. Sohiblah bisa nebak, dan kita bisa bandingkan gimana dunia hiking zaman sekarang karena Cak Aru terakhir hiking Papandayan ya. Hiking Papandayan, gue terakhir hiking Latimojong tahun lalu. Lo Papandayan tahun berapa? Tahun lalu juga? 2020. Nah, itu kelihatan tuh bedanya tuh. Kita memulai dari misalnya pengelolaan gunungnya. Dibandingin zaman dulu gimana, Cak? Ya kalau perbedaannya ya, gimana sebenarnya sobat jalan Sohiblah. Karena kita jalan lah, jadi Sohiblah. Ya, jadi sobat Sohiblah, selamat malam, senang sekali diundang di channel YouTube yang luar biasa ini. Nah, kalau kita berbicara tentang pengalaman pendakian zaman dulu ya, tentu berbeda dengan pendakian zaman sekarang. Nah, kalau misalnya ditanya perbedaannya apa, sebenarnya banyak, tergantung kita mau melihat dari perspektif atau sebelah dari segi apanya. Nah, kalau dari sisi pengelolaan gunungnya
yang paling menonjol itu dari sisi pendaftaran, Cak. Pendaftaran. Misalnya kita zaman dulu kan belum online ya. Jadi kita nggak tahu ini gunung hari ini dibuka atau ditutup, itu kita nggak tahu. Ya, penuh atau sepi kita nggak tahu. Nah kalau yang sekarang kan relatif hampir semua pegunungan ini sistemnya sudah online, sehingga kita bisa lebih update terkait dengan situasi dan kondisi gunung yang akan kita daki. Jadi kalau dari sisi pengelolaan gunung itu mungkin dari sisi pendaftaran itu berbeda jauh. Kalau dulu belum online, kalau sekarang online, sehingga lebih mudah diakses oleh pendaki. Jadi pembedanya sebenarnya campur tangan teknologi ya. Campur tangan teknologi tentu. Jadi kalau sebelum kita bahas lebih jauh, gunung pertama yang lu daki apa dan ingat gak kapan? Ingat. Apa? Gunung pertama itu yang saya daki Welirang itu tanpa Arjunonya waktu itu. Tanpa Arjuno itu yang pertama. Itu benar-benar tanpa perencanaan, nekat. Itu kelas 2 SMA. Itu tahun sekitar 97-98 lah ya. Jadi bisa ditebak. 97-98, jadi tanpa ada perencanaan. Jadi ada teman yang memang hobi naik gunung, main ke rumah terus ngajak naik gunung hari itu juga. Goso ya, jadi goso benar-benar goso. Dan akhirnya ada yang kita langgar juga, artinya kita bohong sama orang tua. Itu pamitnya kemana, ternyata kita naik gunung. Dulu gue biasanya nyebutin namanya trip durhaka tuh. Jadi gue pernah ada namanya trip durhaka karena gue naik gunung di hari kedua lebaran. Ketika orang-orang masih silaturahmi. Lu silaturahmi ke alam ya? Iya, gue ke alam, gue naik ke Gunung Agung waktu itu. Nah, lu Arjuno Welirang ya waktu itu. Jadi kalau Soipla belum tahu, Welirang itu satu gugusan sama Arjuno. Jadi orang biasanya nyebutnya Arjuno Welirang karena pegunungan itu buat gue sih yang udah pernah kesana, salah satu gunung terindah di Jawa ya. Tidak hanya Jawa Timur tapi Jawa tuh terindah menurut gue, salah satu terindah. Welirang. Dan lu ketika itu beneran goso dan gak ada daftar atau daftar di tempat? Daftar di tempat. Waktu itu apa kantor kepala desa kah? Bukan sudah ada Deput. Sudah ada ininya, apa namanya? Posnya. Oh, 97 udah ada pos ya? Sudah ada. 97 sudah ada posnya. Jadi manual. Di buku biasanya buku gede ada ya. Buku gede yang yang kotak-kotak tuh batik itu. Kayak buku kreditan. Kredit. Ya. Itu Nagih kredit tuh biasanya. Nah, betul, itu kita daftar tuh. Berdua waktu itu. Ingat enggak waktu itu berapa biayanya? Apa masuknya? Duit masuknya? Lupa. Nah, jadi kalau Soiplah pernah dengar juga sekarang tuh namanya Simaksi. Surat izin masuk kawasan konservasi. Nah, itu hampir semua gunung sekarang udah Simaksi. Dan hampir semua gunung udah sistem online. Walaupun online-nya kayak ada beberapa gunung, Cak, yang online itu masih setengah-setengah. Jadi kita daftar online tapi tetap harus datang langsung untuk registrasi ulang namanya. Jadi masih belum full teknologi gitu. Nah, dari sisi pengelolaannya gitu ya. Tadi pengalaman Caru tuh Welirang. Nah, gue tuh gunung pertama seinget gue Salak Bogor. Salak itu juga mungkin gue sekitar, kalau gue kuliah kayaknya. Dan itu seinget gue nggak ada daftar langsung ya. Gue nggak tahu apakah sekarang Salak termasuk yang sudah ada Simaksi, karena gue udah lama banget kata Salak. Salak itu sebenarnya gunung yang paling dekat dari Jakarta tapi kurang populer dibandingin Gunung Gede dan Pangrango. Jadi biasa itu lebih banyak buat tempat latihan survival. Karena emang gunungnya tuh gunung hujan banget. Becek dan segala macam, tidak terlalu tinggi tapi lumayan berat gitu. Nah, waktu gue Salak itu seingat gue nggak ada daftar, jalan-jalan aja. Perbedaannya mungkin karena tadi Caru cerita dia goso nggak ada persiapan. Kalau gue agak ada persiapan sedikit karena gue berangkatnya sama teman-teman Mapala, sebuah organisasi Mapala gitu. Jadi gue bukan anak Mapala resminya tapi gue sering berteman sama anak Mapala. Nah, gue diajak Gunung Salak. Seingat gue dulu jalurnya namanya Curug Nangka. Jadi itu emang dekat air terjun namanya Curug Nangka. Terus main masuk aja. Gue inget karena nggak ada daftar jadi nggak ada bayar juga gitu. Nah, itu dari sisi pengelolaan ya. Baru dari segi pendaftaran. Ketika lu udah masuk ke gunungnya, yang lu lihat perbedaannya ketika zaman dulu dan zaman sekarang apa? Lebih ke fasilitas ya. Nah, kalau yang yang terakhir seperti yang tadi Bang Razak
sampaikan tadi kan terakhir saya naik gunung itu ke Papandayan 2020. Kalau menurut saya itu bagi saya ya tentu kita punya banyak perspektif ya untuk melihat terkait dengan pengelolaan. Bagi saya Gunung Papandayan ini adalah gunung yang dikelola luar biasa, sangat membuat nyaman pendaki. Dari perspektif saya tentunya, karena apa yang membuat saya mengatakan Papandayan ini istimewa, karena dia menurut saya bisa dikatakan sebagai salah satu gunung yang paling bersih, yang pernah saya saya daki ya. Termasuk juga fasilitas tadi kita ngomong, fasilitas untuk MCK-nya itu bagi saya sangat representatif, sehingga kemudian kalau misalnya kita mau naik atau mendaki dengan keluarga kita nggak perlu khawatir. Jadi family friendly banget ya. Family friendly. Mungkin karena contohnya Papandayan, tadi gue juga udah ngomong sama Caru, Papandayan tuh sekarang udah kategorinya kayak gunung wisata. Tapi pelajaran yang bisa diambil adalah zaman sekarang itu pengelola gunung ya, entah itu Kemenhub atau mungkin warga desa setempat, itu mungkin sudah sadar gunung itu sebagai objek wisata, akhirnya dikelola dengan sedemikian rupa. Seingat saya Papandayan swasta. Iya, maksudnya terlepas siapa pengelolanya, mereka udah ada kesadaran bahwa betul. Gunung ini daya tariknya lumayan tinggi untuk dikelola, untuk jadi monetize lah istilahnya gitu ya. Akhirnya dikelola sebagus mungkin, akhirnya muncullah testimoni kesan positif kayak dari Caru ini gini. Oh, Papandayan bagus nih. Akhirnya jadi kayak marketing mouth to mouth gitu ya. Lu bilang ke temen lu, "Nih Papandayan bagus." Akhirnya dia tertarik untuk datang. Nah, mungkin perbedaannya di zaman sekarang tuh kesadaran bahwa ini jadi kayak industri itu semakin aware gitu ya, dibandingin zaman Welirang dulu mungkin lu nggak menemukan WC sama sekali kali ya. Nggak ada. Tapi kalau kayak penunjuk jalan ada nggak zaman dulu Welirang? Minim ya. Paling juga tulisan pos 1, pos 2 gitu. Pos 1, pos 2, pos 3 itu aja. Nah, gue juga perbedaannya zaman dulu zaman sekarang, kalau Caru dari soal fasilitas MCK gitu ya, kalau gue yang penunjuk jalan sekarang lebih diatur, sangat informatif buat pendakinya. Misalnya kayak Gunung Gede itu selain penunjuk jalan ini ke pos berapa, juga ada kilometernya. Jadi orang bisa mengira-ngira ke pos 2 berapa kilometer. Oke, sebelum ke sana nih, Cak. Sekarang itu kan ketika kita nggak tahu ya apakah ini diterapkan di semua gunung atau tidak. Yang pengalaman saya tuh biasanya ketika kita mau naik gunung itu selalu ada sesi briefing dari pengelola, dari pengelola atau ranger ya. Itu ada briefing sebentar terkait zaman sekarang ya. Kalau zaman Welirang nggak ada. Gue juga nggak ada. Kita daftar langsung aja jalan. Kita nggak ada informasi bahwa nanti Welirang itu akan ada 3 pos ya kan. Terus kemudian dari pos 1 ke pos 2 itu berapa jam ditempuhnya. Kemudian dan titik-titik rawan nggak dikasih tahu gitu. Jadi cenderung lebih tangguh sebenarnya pendaki zaman dulu ya. Iya. Karena ranger juga minim. Iya, kalau kita bandingkan sama di Papandayan itu ranger sering patroli lah ya. Kalau di Welirang zaman dulu kayaknya minim banget. Jadi kalau gue bilang penunjuk jalan itu semakin lengkap untuk memberi informasi ke pendaki, Caru menambahkan di sisi briefingnya pun lebih informatif ya. Nah, kayak di pengalaman gue di Semeru terakhir tahun 2015 something lah gitu ya. Itu briefing itu wajib buat semua pendaki. Dan itu beneran semua harus mengikuti sampai kita ngantri untuk briefing. Karena tanpa briefing orang nggak boleh lanjut untuk mulai masuk ke wilayah pendakian. Nah, di Gunung Gede juga ada briefing, dan kadang-kadang bagian dari paling penting soal briefing adalah titik-titik rawan. Kayak di Semeru, kalau Sohib pernah ke Semeru pasti selalu dibilangin ada blank spot, ada blank 7, istilahnya blank 74 atau 75 gitu, yang itu ada di letaknya di bawah puncak, yang itu biasanya sering terjadi orang hilang. Jurang ya? Ya, ada jurang yang sempat kejadian, ada sempat warga negara asing itu hilang, warga negara Belgia atau Swiss gitu ya, hilangnya di titik blank itu gitu. Nah, itu briefing pentingnya itu juga sih, yang itu tidak ada di ketika kita mendaki zaman dulu gitu ya. Itu dulu beneran kita bekal informasinya minim, plus kita belum ada internet semasif sekarang gitu ya. Jadi kita nggak bisa googling Caru mau ke Welirang gimana sih, googling 97 kan juga kayaknya juga belum ini ya internet kan. Iya, 97. Mungkin masih kita yang yang pakai Telkomnet itu yang
Iya, waktu itu jujur aja saya belum akses internet. Ya, 97 belum. Warnet tapi udah ada kali ya, mungkin ya. Mungkin udah ada tapi saya belum ngakses internet di 97 ya. Untuk buat 17.com masih akses lah ya. Zaman itu. Nah jadi pembahasan berikutnya adalah tadi soal akses informasi, entah dari briefing, penunjuk jalan dari gue itu udah sangat lengkap. Lagi-lagi itu sebenarnya muncul dari kesadaran bahwa ini udah industri, menurut gue sih gitu ya. Ada duit yang berputar yang kalau untuk warga desa akhirnya jadi sumber ekonomi mereka gitu. Buat mungkin kalau dikelola oleh pemerintah itu jadi semacam PNBP dan segala macam. Tapi kalau menurut saya nih ya Bang Reza ya, kalau kita ngelihat dari sisi industri sebenarnya yang menikmati maraknya animo dari masyarakat untuk mendaki itu sebenarnya kalau menurut saya pengamatan saya itu bukan pada masyarakat sekitar gunung, malah minim mungkin ya kalau menurut saya. Tapi justru dari sisi industri aparelnya. Aparelnya, peralatannya segala macam. Sekarang kan akhirnya membuat industri itu melihat peluang untuk membuat peralatan-peralatan, aparel-aparel yang terkait dengan pendakian, dan menurut saya itu perputaran uangnya atau industrinya ada di sana. Benar. Kalau untuk di gunungnya sendiri atau untuk masyarakat di sekitar itu ada tapi minim, paling mungkin warung, ya kan. Tapi kalau dari sisi industri yang lebih besarnya memang industri pendukungnya yang justru menikmati perputaran animo masyarakat itu tadi. Nah ini kita udah beralih dari fasilitas ke alat pendukung ya. Udah jadi industri nih, seperti tadi Caru bilang. Dulu mungkin cuma ada warung, sekarang nih kayak di Semeru, di Ranupane, di desa terakhir untuk naik gunung Semeru tuh, selain ada warung makan, sekelilingnya juga ada warung outdoor untuk selain menyewakan juga menjual. Entah itu merchandise baju Semeru atau juga sewa. Ada juga yang jual sleeping bag, sepatu, dan kita ngebayangin zaman dulu, kayak kita sempat bahas juga, cuma ada satu merek lokal yang terkenal gitu ya, yang Soiplah anak zaman dulu pasti tahu, huruf depannya Al gitu. Bukannya nama surat Quran Al, belakangnya Na ya, tengahnya Pi. Jadi Alpina. Cuma itu doang dulu zaman dulu. Tapi sekarang brand asing North Face dan segala macam masuk gitu ya. Jadi kayak industri udah semakin menggeliat, dan ditambah medsos, orang cenderung latah membeli gitu, dan kadang-kadang gaya-gayaan juga kan. Betul. Sekarang kalau Soiplah naik gunung tuh udah nggak heran orang misalnya berangkat malam dari atas ke bawah tuh udah branded semua, headlamp, petzol dan segala macam, sepatu gitu ya, atau bahkan ada yang trekking pole pakai gaiter dan segala macam gitu. Nah dari segi alat pendukungnya juga udah semakin maju gitu. Yang dulu mungkin pilihan kita terbatas lah ya. Betul, karena kalau kita lihat dari sisi peralatan mungkin kalau sekarang lebih memperhatikan faktor keselamatan juga kan. Pasti ketika ada sepatu, tentu sepatu yang dibuat dengan teknologi khusus, sendal juga dengan teknologi khusus. Pengalaman saya nih Bang Razak, waktu pertama kali mendaki itu pakai sendal jepit. Gue sampai sekarang belum pakai sendal jepit. Itu pilihan aja sih. Pilihan sebenarnya. Enggak, cuman kalau dulu kan memang pilihannya nggak banyak kan untuk peralatan-peralatan pendukung kan. Nah ini di salah satu episode Jalan Langsung tadi sempat dibahas juga soal safety dan kenyamanan. Nah kadang-kadang itu berbenturan tuh. Betul. Dan kadang-kadang safety itu ada harganya. Betul. Makanya semakin mahal kan teknologi safety-nya biasanya lebih bagus gitu. Nah itu dari alat pendukung. Sekarang kita beralih ke transportasi. Ingat gak zaman Welirang dulu? Lu kan tinggal di Surabaya. Berangkat ke Welirang daerah Pasuruan ya? Daerah mana? Ya, Batu Malang ya? Malang. Cangar. Naik bis. Jadi naik, kalau di Surabaya itu namanya bemo ya. Angkot itu bemo. Bemo ke Jayabaya, setelah itu ke mana? Bungurasi. Habis itu dari Bungurasi ke Malang ya. Terus habis itu naik angkot lagi untuk ke base campnya di Cangar itu. Tapi karena hitungannya lu domestik, nggak ada pilihan transportasi kayak pesawat kan, walaupun ada Surabaya Malang ada ya? Kalau ngapain juga iya udah ada tol Pandaan juga. Enggak, dulu nggak ada. Nggak, maksud gue untuk sekarang untuk menggambarkan transportasi zaman dulu mungkin akan lebih mengena kalau yang jaraknya jauh, lintas kayak gue ini pengalaman provinsi, gue Rinjani pertama kali sekitar tahun 99 itu, nggak lama setelah Krismon gue naik darat. Jakarta Mataram naik darat, bayangin ya Soiplah.
Kapal berarti ya? Enggak, bis. Bis ya. Kereta plus bis. Gue dari Jakarta naik kereta ekonomi yang dulu masih ada tukang asongan lewat, kita tidur di bawah-bawah kursi. Bordes ya. Ke Surabaya, dari Surabaya ada bis langsung ke Mataram. Dan itu nyebrang 2 kali kan, ya kan? Banyuwangi dan balik ke Mataramnya gitu, ke Lomboknya. Nah sekarang pilihannya udah ada banyak pesawat gitu dan harganya kompetitif. Bisa jadi harga darat atau bis gitu ya beda dikit sama pesawat sekarang karena kan perang harga ya. Ya, apalagi kalau misalnya kita hitung malah dari sisi efisiensi lebih efisien. Benar, dan buat kita yang sekarang pekerja pilihannya emang pesawat karena gue beberapa kali naik gunung sama teman-teman yang lebih muda yang anak mahasiswa segala macam, mereka masih oke aja naik darat, sementara gue harus ngejar waktu karena cutinya terbatas, gue naik pesawat. Kadang-kadang tuh misah dari segi transportasi tuh. Nah tadi Cadu menggambarkan zaman Wulirang dulu mah harus naik bis pindah-pindah. Gitu ya. Ngeteng istilahnya. Kalau gue dulu gambarin Rinjani itu harus lewat darat. Selain keterbatasan ekonomi juga ya, karena itu zaman kuliah, pilihannya juga nggak sekarang. Mungkin pesawat dulu masih lumayan mahal ya. Karena kalau di Wulirang ya, ke Surabaya ke Wulirang menurut saya juga nggak terlalu susah. Kita naik motor pun enak, jalannya juga bagus. Pun kalau misalnya naik angkot juga nggak susah. Maksudnya banyak bisa diakses oleh banyak moda transportasi sih. Kalau misalnya kita mau naik Wulirang via Cangar ya, itu gampang. Nah yang gue dengar itu untuk dari pos pendaftaran sampai ke pos 1 itu yang saya dengar sekarang Wulirang sudah bisa diakses naik ojek. Ya banyak gunung sekarang yang nah ini agak mengcounter pendapat Cak Aru tadi bahwa industri dunia outdoor itu lebih banyak dinikmati yang aparel. Sebenarnya penduduknya juga banyak ya yang menikmati. Oh iya, kalau penduduk iya, cuman kalau kita melihat atau menghitung dari perputaran uangnya itu kan nggak seberapa ya dibandingkan dengan industri itu. Salah satu episode Jalan Luhut ID gue sempat wawancara seorang penyewa pick up untuk ngangkut pendaki dari desa terakhir ke base camp. Nah itu perbedaannya adalah kalau industri aparelnya itu sangat melek teknologi dari segi marketing dan segala macam. Sementara untuk penduduk desa yang menggantungkan mata pencaharian ke dunia gunung ini, mereka cenderung nggak melek teknologi. Sekarang udah banyak porter atau guide yang main medsos misalnya menjual diri gitu ya. Butuh porter atau guide untuk ke Semeru, hubungi saya. Bukan menjual diri, marketing lah. Ya menjual diri, memarketingkan dirinya, menawarkan diri jasanya itu sekarang udah main medsos. Tapi itu mungkin baru sekarang aja, agak telat menurut gue sih ya. Kesadaran mungkin juga dari segi pendidikan ya, latar belakang pendidikan mempengaruhi bagaimana mungkin juga infrastruktur yang disediakan pemerintah ke desa-desa untuk melek internet juga agak telat. Akhirnya mereka tuh cenderung masih banyak yang tradisional untuk menawarkan jasanya. Dan beberapa profesi yang dijalani oleh penduduk desa seperti porter atau guide itu biasanya based on mouth to mouth reference gitu, rekomendasi dari mulut ke mulut. Misalnya ada yang pernah pakai porter ini bagus nih, pakai ini aja, dia rekomendasiin justru si usernya, bukan si penyedia jasanya yang proaktif untuk menawarkan diri. Nah itu dari segi industri tadi yang balik lagi pernyataan Cak Aru tadi gitu. Memang semua menikmati kuenya, tapi mungkin perkembangannya beda-beda gitu ya, dari segi latar belakang pendidikan dan lain mungkin beda cara beradaptasinya gitu. Nah sekarang nih terakhir dari segi mungkin udah dibahas di awal ya, tapi teknologi ini signifikan ya dari perbedaan kita dari zaman dulu sampai sekarang tuh tidak hanya cara mendaftar, ternyata sekarang misalnya satelit. Gue terakhir naik gunung sama seorang teman dari Jawa Timur. Itu dia naik Gunung Gede Pangrango. Gue kaget karena dia pertama kali naik gunung itu tapi dia tahu jalannya. Ternyata dia udah download satelit rute dari base camp ke puncak Pangrango. Jadi dia tinggal ngikutin aja tuh. Secanggih itu gitu. Walaupun tidak ada internet tapi dia udah bisa download offline dulu, terus disimpan di handphonenya. Ketika mendaki dibuka lagi, Maps itu akan mengarahkan dia sampai puncak.
Nah itu kan nggak ada di zaman dulu ya. Kalau menurut gue sih selain akan memudahkan pendaki, mungkin teknologi juga akan mendukung dari sisi safety. Ya. Karena apa namanya dengan adanya Penunjuk arah tersesat, yang valid ya tentu ya dari satelit tentu akan membuat memudahkan pendaki untuk mengetahui arah-arah mana yang akan dia lalui. Walaupun memang seperti yang tadi kita bahas bahwa sekarang itu kan hampir semua gunung mewajibkan yang namanya briefing. Ya. Terus kemudian juga setiap gunung sekarang untuk lebih informatif dari sisi penunjuk arah dan segala macam ya. Terus di beberapa gunung yang saya daki juga peran ranger juga sedemikian bagus ya untuk memastikan agar pengunjung atau pendaki di gunung tersebut lebih terjamin keamanannya. Iya, iya. Tapi buat sebagian orang ini ada beberapa pendaki mungkin sekelompok kecil gitu yang masih menolak teknologi, ingin pure alam gitu ya, pure alam. Mungkin juga termasuk juga dia menolak modernisasi. Nah itu tadi apa Bang Razak yang kita sempat diskusi di belakang terkait dengan Papandayan ya, yang menurut saya tentu dari perspektif saya dan beberapa orang lain yang mengatakan, yang saya katakan bahwa Papandayan ini sangat oke ya, karena memang apa namanya relatif lebih bersih pengelolaannya, kemudian juga tadi family friendly karena disediakan banyak MCK dan segala macam. Salah satu gunung terbersih menurut saya yang pernah saya daki, dan menurut saya itu bisa juga menjadi salah satu magnet ya, buat apa namanya pendaki, terutama pendaki yang baru-baru, supaya lebih kemudian nyaman dan aman untuk mendaki sebuah gunung. Karena apa Bang Razak, kita tahu bahwa bukan hampir ya, mungkin orang perspektif ketika naik gunung selain juga masalah gaya hidup yang ngetren, itu ada satu sisi yang jorok. bukan soal jorok tapi bahaya ya. Serem, mistis, misteri. Ya. Nah itu kan menurut saya apa namanya menjadi salah satu titik yang perlu diedukasi bahwa dengan kemajuan teknologi, industri dan segala macam, naik gunung itu menjadi sesuatu yang menyenangkan dan aman tentunya. Mengurangi sisi stigma ekstrimnya dari. Nah walaupun dari satu titik yang seperti Bang Razak bilang, ada sebagian kelompok pendaki yang lebih memilih untuk lebih natural. Ya, nah gue mau bilang, gue kenal beberapa grup pendaki yang agak menolak teknologi, misalnya dalam hal membaca peta, mereka masih mengandalkan manual. Dia beneran ilmu topografi. Iya, dia beneran ngeprint kontur daerah gunungnya, terus dia baca peta dengan kompas manual gitu ya, ditandain, dan mereka itu biasanya tantangannya adalah mencoba mendaki dari jalur yang tidak biasa supaya tetap nyampe puncak. Jadi dia menolak, dia anti mainstream gitu. Jadi akhirnya termasuk menolak teknologi. Padahal dia bisa aja dengan mudah download Google Maps dan segala macam, satelit, tapi mereka menolak gitu dengan alasan menjaga kenaturalan dari kegiatan ini. Termasuk mungkin fasilitas juga. Iya betul. Yang sesimpel BAB BAK, mereka lebih senang menggali daripada ada fasilitas MCK yang bersih. Kadang juga apa namanya kan ada misalnya mitos bahwa di satu gunung ketika kita mau maaf ya buang air misalnya harus permisi, harus apa. Dari satu sisi kita melihatnya bahwa itu bagus dari sisi untuk menjaga kelestarian alam, kearifan lokal juga. Kearifan lokal supaya menjaga kelestarian dan keindahan dari gunung itu sendiri. Tetapi jangan dilupakan bahwa faktor keamanan ini adalah faktor yang utama. Jadi jangan sampai kemudian sudah dibangun sedemikian industrinya, karena ada faktor keamanan membuat masyarakat jadi wah ternyata mendaki gunung itu serem ya, berbahaya ya. Kita tahu bahwa setiap aktivitas di alam terbuka kan pasti punya resiko. Benar-benar. Tapi bagaimana kemudian kita bisa membuat atau meminimalisir resiko itu dari sisi keamanan. Ya walaupun dengan teknologi informasi yang cukup, kadang-kadang kan juga ada faktor X yang tidak bisa dijelaskan gitu. Kadang-kadang kan dia udah megang maps yang didukung teknologi dan segala macam, tapi tetap tersesat. Itu kan kadang-kadang betul beyond nalar kita gitu. Kita nggak bisa menafikan bahwa itu bisa terjadi ya. Cuman paling tidak kan meminimalisir kemungkinan itu terjadi. Antisipatif sebenarnya sih dengan adanya briefing terus dukungan teknologi gitu. Dan kearifan lokal juga menurut saya juga bukan sesuatu yang salah ya. Itu bagus juga karena dengan adanya kearifan lokal paling tidak dari sisi
menjaga kelestarian alamnya itu jadi penting, sehingga orang nggak sembarangan BAB, nggak sembarangan untuk merusak alam karena ada kearifan lokal yang hidup di sana. Nah satu lagi perbedaan pendakian zaman dulu dan zaman sekarang adalah menurut gue ya, nanti bisa Caru tambahkan juga, karakter orangnya beda juga ternyata. Mungkin dipengaruhi segala macam kemajuan teknologi gitu ya. Sekarang gue lumayan sering menemukan, dulu biasanya pendaki saling bersapa di tengah jalan gitu. Kadang-kadang mereka nggak bersapa karena ada beberapa gunung mengakomodir soal ada sinyal. Akhirnya mereka di jalan entah dengerin Spotify lah apa gitu. Akhirnya asik sendiri, tidak ada lagi keguyupan sama pendaki. Betul. Perbedaan juga tuh. Kalau di pengalaman saya nih ya Bang Razak, itu bukan hanya dengan sesama pendaki, bahkan dengan warga sekitar. Kita tahu bahwa Welirang itu kan daerah penambangan belerang ya. Banyak banyak penambang tradisional yang melakukan aktivitas di sana, dan sering tentu hilir mudik di jalur pendakian, dan sering ketemu kita para pendaki. Dan itu benar seperti yang dibilang oleh Bang Razak, itu semacam menjadi keharusan ya untuk menyapa semua yang kita temui di di jalur pendakian gitu. Iya. Oke Soiblah, udah banyak yang kita bahas soal perbandingan pendakian zaman dulu dan zaman sekarang. Mungkin dari sisi peralatan nih Bang Razak. Tadi udah aparel kan? Aparel, kalau misalnya sekarang kompor itu ada yang mini, yang ultralight, yang ada gas ya. Dulu kita kan dulu parafin, ada juga yang pakai infus Bang Razak. Infus itu apa? Infus, jadi ada botol. Gue baru tahu nih. Spiritus, isi ya? Minyak tanah. Yang dikocok. Bukan, pakai selang. Oh, gue baru tahu. Ada. Lu hidup di zaman mana sih? Enggak pernah ada kayak gitu. Cuman waktu pengalaman saya 9798 itu sudah pakai parafin. Pada waktu itu sudah ada yang gas juga, ada juga tersedia juga, tapi sangat jarang yang menggunakan itu karena kan dulu parafin kita sangat dipengaruhi militeristik juga kali. Iya. Karena itu TNI kan. Ciri khas TNI. Iya, kalau pengalaman kita ngelihat pada waktu itu suasana di di pendakian ya. Rekan-rekan pendaki itu ada yang pakai parafin, ada juga yang kita lihat pada waktu itu pakai yang sistem infus. Jadi ditaruh di atas gitu, ada selang gitu, isinya bukan spiritus tapi minyak tanah. Ada minyak tanah. Jadi jadul banget. Ya makanya gue terakhir misalnya mendaki di Latimojong gitu ya, kaget ketika ada satu orang pendaki gue nggak kenal ngeluarin alat-alatnya, canggih banget. Ada yang kompornya super kecil gitu, terus headlampnya juga keren, terangnya gitu. Belum lagi outfitnya branded semua. Enggak, tapi yang sekarang itu justru ada tren kembali ke back to nature, maksudnya kembali ke alam ya. Ada yang Bushcraft ya, saya nggak tahu nih, mungkin salah. Bushcraft yang dia bagaimana kemudian membuat api ya. Tentu kan kalau kita ngomong soal itu kan sudah pakai. Tapi itu kayak buat kepentingan konten doang, Cak. Gue nggak yakin dia. Ini ada beberapa konten YouTube kalau Soiblah searching tuh ada yang solo hiker judulnya. Gue nggak yakin itu dia day to day-nya ketika mendaki lebih senang solo. Enggak, pasti ada lah. Iya, tapi maksudnya ketika orang solo berarti kan dia tanda kutip introvert kan, nggak mau tampil. Ngapain dia jadiin konten, maksud gue gitu loh. Enggak juga, maksud gue kemampuan untuk itu kan salah satu kemampuan untuk survival di alam. Iya, mungkin tujuannya berbagi mungkin informasi. Aja kita tersesat, kehabisan gas, mungkin nggak pakai parafin, nggak bawa parafin. Kalau kita tidak punya ilmu seperti itu kan itu menjadi mendukung gitu loh. Punya kemampuan seperti itu. Gue tadi suzon aja soal motivasi mereka mempertontonkan busreknya itu gitu. Apakah itu semata demi konten, karena mungkin ya kan ada pendapat sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik kan. Akhirnya dia bikin yang unik, yang niche. Ketika orang cuma ngebahas review gunung A, B, C, D, dia bikin solo hiker, bikin survival dan segala macam, akhirnya view-nya naik gitu ya. Gue zaman sekarang lah semua bisa dikontenin gitu. Gue nggak yakin seorang solo hiker mau senarsis itu gitu, maksud gue gitu loh. Ada juga kan yang modelnya naik gunung tapi untuk nyari pohon-pohon tinggi dia akhirnya tidur di pohon. Ada juga yang gitu. Itu semakin miss lagi yang akhirnya view-nya teknik menaikkan ini ya, teknik menaikkan gitu. Ya, gitu Soiblah, sudah cukup banyak. Mudah-mudahan Soiblah yang milenial banyak informasi soal bagaimana sih pendakian zaman dulu
dari perspektif dua pendaki jadul yang insya Allah masih akan tetap mendaki sampai kapanpun selama fisik masih kuat, dan gunung akan selalu ada karena Indonesia kaya akan gunung. Kalau Soiflah punya pendapat, mungkin ada pendaki jadul lain yang nonton ini punya pendapat atau punya pengalaman yang menarik, silahkan komen. Kalau pendaki milenial mau nanya segala hal soal pendaki jadul, komen juga, nanti kita jawab sebisanya. Kita di sini saja episode ini, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai ketemu lagi, ciao.